Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Buat teman-teman semua yang sedang nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tonton sampai selesai, karena video kita kali ini akan membahas mengenai orang Sunda sebagai manusia ladang. Manusia Sunda yang terlahir sebagai jiwa pengembara tergambar dengan semangat hidup berladang. Seperti halnya keterangan Saleh dan Sasmita bahwa Huma dan Imah adalah sesuatu yang tidak terpisahkan atau berdiri sendiri. Huma yang bermakna ladang dan Imah yang bermakna rumah menjadi patokan bahwa manusia Sunda dekat dengan alam. Dalam artian luas, orang Sunda harus melestarikan lingkungan dan pantang merusak alam, di mana pertanian sebagai mata pencaharian utama dalam kehidupan manusia di beberapa bagian dunia telah mengalami proses perkembangan yang cukup panjang dalam sejarah kebudayaan manusia. Hal itu sejalan dengan tahap perkembangan pengetahuan manusia tentang jenis-jenis tanaman pangan dan cara penanamannya. Sejak akhir abad ke-19, sistem mata pencaharian itu mulai lenyap. Sementara itu, muncul suatu tingkat perkembangan lain dari kegiatan manusia untuk mempertahankan hidupnya, yaitu mata pencaharian bercocok tanam di ladang tani. Di Jawa Barat, kegiatan ini dikenal sebutan ngahuma. Ngahuma atau berladang adalah suatu sistem atau pola pertanian yang mengubah hutan alam menjadi hutan garapan, dengan tujuan untuk menghasilkan kebutuhan pangan yang direncanakan. Proses itu berlangsung secara perputaran atau siklus. Dari segi sejarah munculnya sistem atau pola pertanian, ngahuma merupakan suatu tahapan dalam evolusi budaya manusia dari budaya berburu dan meramu ke budaya bercocok tanam. Di Jawa Barat, ngahuma telah dikenal sejak manusia memahami proses alamiah tumbuhnya tanaman. Khususnya di kalangan masyarakat Sunda sebagai masyarakat pedalaman yang telah mengenal sistem ngahuma sejak beberapa abad yang lampau, paling tidak sejak zaman Neolitikum. Oleh karena itu, masyarakat Sunda di Jawa Barat awalnya adalah masyarakat peladang. Akibat laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan berkembangnya pengetahuan manusia mengenai bercocok tanam di daerah Jawa Barat, kecuali di Baduy, sistem ngahuma berangsur-angsur ditinggalkan dan berubah menjadi sistem pertanian sawah dan atau tumpang sari. Berladang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda yang tidak dipisahkan dari tata ruang kawasan bermukim dan perlu diatur serta direncanakan dengan perhatian terhadap kekuatan alam yang ada. Jadi, dengan sistem pengelolaan tata ruang lokal yang bijaksana, kawasan hutan lebat milik masyarakat adat Sunda akan terpelihara cukup baik dan harmonis dengan kehidupan masyarakat yang bergantung dengan kegiatan ngahuma. Suatu areal huma biasanya diolah selama 1-3 tahun. Setelah itu, huma dibiarkan menjadi hutan kembali. Di Jawa Barat, khususnya di daerah Banten, huma yang telah menjadi hutan kembali disebut leuweung. Tanah huma yang dibiarkan dan ditumbuhi dengan semak belukar disebut rema atau rema kolot. Pembukaan kembali huma baru tidak langsung ditanami, melainkan dibiarkan selama 1 tahun. Proses tenggang waktu itu disebut ngajami, dan pembukaan rema menjadi huma disebut ngarema. Pada masyarakat huma, biasanya bentuk hak milik atas tanah huma bersifat longgar dan tidak ada tradisi huma diwariskan. Dengan demikian, hak milik menjadi samar-samar atau kabur. Sejak zaman Kerajaan Tarumanegara, masyarakat Sunda Buhun sudah melakukan pola pertanian ngahuma. Hingga sampai sekarang, tradisi ngahuma masih dilakukan oleh masyarakat Sunda Wiwitan atau Baduy. Tidak merubahnya sistem pertanian masyarakat Baduy menjadi sistem pertanian sawah seperti wilayah Banten, Jawa Barat, dan lainnya dikarenakan adanya prinsip tabu atau pamali atau larangan secara adat untuk mengolah tanah dengan pola bersawah. Secara umum, kegiatan berladang dapat dikelompokkan menjadi 5 tahap yang dalam setiap tahapannya selalu disertai dengan upacara selamatan agar usaha pertanian tidak mengalami gangguan atau serangan hama. Yang pertama, pembukaan area hutan yang akan digunakan sebagai ladang dengan cara membersihkan semak belukarnya. Kedua, pemotongan pohon besar dengan menggunakan kapak patik atau baliung atau sejenis kapak besar. Ketiga, penanaman benih berupa tanaman biji-bijian dan padi-padian.
keempat, pekerjaan ngoyos atau menyiangi lahan dari rumput-rumputan yang tumbuh di sekitar tanaman ketika menunggu masa panen selama 3-4 bulan kemudian. Kelima, masa panen. Pekerjaan panen biasanya dilakukan oleh para wanita secara gotong royong, sedangkan lelaki bertugas mengangkut hasil panen ke rumah masing-masing. Pembukaan huma biasanya memerlukan waktu selama 1 tahun setelah leweng menjadi area yang lebih subur. Proses tenggat waktu tersebut biasanya disebut dengan ngajmi, sedangkan proses pembukaan reuma menjadi huma biasanya disebut dengan ngarema. Pada abad ke-17 hingga 18 terjadi perubahan drastis dalam sistem pertanian masyarakat Jawa Barat dari pola berladang menjadi sistem pertanian sawah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor masuknya pengaruh budaya Jawa Mataram ke daerah Periangan yang sejalan dengan pengaruh politik Mataram di daerah Galuh pada abad ke-16 dan di daerah Periangan di luar Galuh pada abad ke-17. Masuknya orang Mataram ke daerah Periangan membawa pergeseran budaya sawah ke area Ngahuma. Hoj yang berangsur-angsur mulai menguasai wilayah Jawa Barat juga memerintahkan penanaman komunitas kopi untuk diekspor, sehingga mengubah pola hidup masyarakat Ngahuma. Sejak saat itu, pola pertanian Ngahuma mulai ditinggalkan dengan pengaruh berkurangnya kesuburan tanah karena sistem pengelolaan huma yang kurang tepat. Kurang mendalamnya penurunan pengetahuan tentang Ngahuma yang baik dan benar kini menyebabkan terjadinya cara pengelolaan tanah yang kurang baik atau terlalu cepat dalam mengolah lahan kembali. Oke, sekian dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau nonton video ini sampai akhir. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.